Salam Pramuka. Dalam video kali ini kami akan memperkenalkan struktur Dewan Racana yang ada di Pramuka UPN Veteran Jawa Timur. Struktur Dewan Racana terdiri dari Ketua Dewan Racana yang berkoordinasi dengan pemangku adat, dilanjut dengan sekretaris, ada bendahara, ada giat operasional, ada teknik kepramukaan, kerumah tanggaan, ada hubungan masyarakat, yang terakhir adalah kewirausahaan. Sebagai Ketua Dewan Racana, seperti pemimpin pada umumnya, tugas kami yaitu bertanggung jawab atas seluruh struktur organisasi, kinerja Dewan Racana, dan juga seluruh kegiatan yang ada di Racana. Perasaan untuk menjadi Ketua Dewan Racana itu dirasa kami awalnya itu bangga, pasti itu bangga. Itu adalah kebanggaan tersendiri bagi kami, bahwasanya menjadi ketua itu bukan hal yang mudah. Kepercayaan itu sudah diberikan kepada kami oleh teman-teman ketika waktu musyawarah Pandega tahun 2018. Seperti itu. Untuk kendala menjadi Ketua Dewan Racana sendiri itu sebenarnya setiap keputusan yang kita ambil pasti ada resiko tersendiri, tapi untuk kendala yang lebih mendalam itu pada umumnya aja ya saya akan menjelaskan. Biasanya itu yang berhubungan dengan birokrasi kampus, itu pasti untuk penyelesaiannya juga nggak butuh waktu singkat. Terus masalah pengambil keputusan, kan di struktur Pramuka sendiri kan beda ya dari organisasi lainnya. Mungkin kalau di organisasi lainnya kepalanya cuma satu, tapi kalau di Pramuka sendiri kan ada kepalanya ada dua, yaitu putra sama putri, dimana kita itu untuk beda pendapat itu pasti, tapi dimana kita harus mengambil keputusan satu yang harus kita pertimbangkan benar-benar. Jadi ego masing-masing kita harus bisa menurunkan ego kita masing-masing untuk keputusan hasil yang lebih baik. Pesan untuk calon anggota baru, tetap semangat. Apapun yang kalian cari, apapun yang bisa kalian kembangkan di sini, karena kita sama-sama belajar. Di Pramuka ini adalah tempat untuk mengembangkan semua bakat kalian. Apa yang kalian inginkan, jangan setengah-setengah di sini. Maju terus. Kalau dari saya tetap semangat, ditunggu komitmennya untuk mengikuti Pramuka di sini. Jangan menanyakan apa yang kalian dapat di Pramuka, tapi apa yang kalian berikan untuk Pramuka. Pramuka bikin bangga Indonesia. Kita ketahui bahwa sekretaris secara umum itu merupakan profesi administratif dari suatu organisasi. Jadi di Dewan Sekretaris sendiri itu kami mempunyai beberapa tupoksi, antara lain satu, kita ada pembuatan surat, pembuatan proposal, kemudian kita bisa sebagai notulen kalau ada rapat. Terus kita juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerjanya sekretaris kegiatan. Jadi kita juga mengurusi surat masuk dan surat keluar, dan juga pembukuan data yang ada di sanggar ini. Dan juga kita lagi buat sistem web loh untuk data-data para anggota yang ada di Racana ini. Kamu dulu, aku dulu. Hal yang menarik dari sekretaris ini ya, kita itu kayak dikejar-kejar gitu ya Pak. Oh iya. Dikejar, kalau ada surat proposal kita pasti yang dicari. Jadi kita yang selalu dicari-cari gitu kalau ada kegiatan. Karena kita itu ya, lalu yang paling seru di sekretaris itu kalau seandainya ada kinerja dari sekretaris kegiatan, misalnya salah penulisan di proposalnya atau di suratnya, kita bisa merevisi, jadi tinggal coret gitu. Nah itu juga kepuasan tersendiri bagi kita. Ya seperti itu. Kalau itu rahasia. Itu rahasia ya? Itu rahasia. Itu bukan, itu diketahui publik. Masa kamu nggak pernah?
Jujur dah. Jujur lah, jujur. Iya, sebagai seorang cowok kan aku kalau cewek pasti dapat surat cinta dong, nggak membuat surat cinta tapi dapat. Jadi mana dapat surat cinta ya? Dari siapa? Aduh. Malu dong kalau diceritain di sini. Ada dong, pasti ada. My secret apa ya? Secret admirer. Iya, secret admirer. Pesannya selalu aktif aja di sini. Nanti bakalan menemukan rasa kenyamanan di sini. Kalau ada kegiatan apapun, ikuti aja. Jadikan event aja lah kegiatan ini. Jangan jadikan beban. Udah, itu aja. Simple, sekretaris itu simple. Pramuka bikin bangga Indonesia. Tugas pokok dari bendahara yang pertama, bertanggung jawab kepada KDR mengenai keuangan dan anggaran Racana Panglima Sudirman dan TNI. Yang kedua, bertanggung jawab menarik kas iuran anggota setiap minggunya. Dan yang terakhir, kita akan membantu bendahara kegiatan dalam membuat laporan administrasi. Untuk susah sih sebenarnya enggak, tapi kita perlu hati-hati karena itu. Jadi untuk lebih efisiennya, sebagian uang kita ada yang dimasukkan ke ATM dan sebagian yang cash kami bawa. Tanggapan dari mereka, ada sih beberapa yang sudah sadar, biasanya langsung menemui saya, terus bilang, "Kak, saya kurang berapa kasnya bulan ini?" Gitu. Ada juga yang sudah saya tarik itu agak nggak dengar atau nggak tahu gitu. "Kak, nanti Kak, besok Kak," seperti itu. Pesan-pesan untuk anggota baru, kalian harus lebih semangat lagi. Kalian harus mengikuti seluruh kegiatan yang ada di Racana Panglima Sudirman dan RA Kartini. Kami jamin kalian nggak akan nyesel. Pramuka bikin bangga Indonesia. Dewan Giat Operasional memiliki beberapa tugas pokok. Salah satunya adalah dalam mengatur jalannya program kerja Dewan Racana. Baik dari awal kita mengatur timeline hingga kita membentuk panitianya, sampai nanti kita juga yang melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk tugas pokok yang kedua adalah Tugas pokok Giat Ops adalah mendelegasikan anggota yang di internal kampus maupun di eksternal kampus. Contohnya, kegiatan internal kampus adalah dimintai dari pihak kampus untuk mengikuti sebuah upacara atau pertemuan-pertemuan, rapat-rapat yang dilakukan oleh kampus. Nah, selain itu ada kegiatan yang eksternal kampus. Apa saja? Yang pertama ada Raimunan Nasional, kedua Pembaranas, yang ketiga ada Anjang Sana ke Parti-Parti seluruh Indonesia. Kalau menurut kami, proker terberat yang sudah kami jalani adalah proker perayaan HUT Racana Panglima Sudirman dan RA Kartini. Kenapa demikian? Dalam proker HUT ini kita itu memadukan berbagai konsep, berbagai acara dalam beberapa waktu. Jadi ada rangkaian seperti itu. Kita di sana memerlukan waktu yang cukup panjang, baik dari perencanaan hingga pelaksanaannya pun terpisah-pisah. Selain itu juga perlu konsep-konsep baru yang berbeda, karena target kita bukan hanya dari internal kampus, tapi kita juga mengundang parti-parti lain dari seluruh Indonesia. Oke, untuk cara pendelegasian anggota ada beberapa cara. Yang pertama, kita melihat track record dari anggota tersebut. Apakah track recordnya bagus di anggota selama menjadi anggota di Racana Panglima Sudirman dan RA Kartini.
Selanjutnya, ketika pendelegasian itu dibutuhkan untuk di eksternal kampus atau di luar kampus seperti kegiatan kemah bela negara, patroli bela negara, maupun lain sebagainya, itu kita melakukan open recruitment yang melihat bagaimana anggota tersebut apakah mumpuni untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kalau dari saya pesannya untuk calon anggota baru, karena di tahun ini alhamdulillah yang masuk, yang mendaftar ke kita itu sangat banyak. Semoga mereka betah dan ikhlas untuk berkontribusi ke Racana. Kalau dari saya, ketika kalian udah masuk kepada pilihan kalian yaitu pramuka, jangan setengah-setengah untuk mengkontribusikan diri kalian di pramuka, dan bangunlah pramuka agar pramuka bikin bangga Indonesia. Pramuka bikin bangga Indonesia. Tugas pokok kita sebagai teknik kepramukaan atau biasa disingkat menjadi Tekpram itu yaitu yang pertama mengatur jadwal latihan anggota. Jadi anggota kita ada latihan rutin. Nah, untuk jadwalnya bagian Tekpram yang mengatur. Kemudian yang kedua adalah memikirkan ide-ide kegiatan apa yang harus kita laksanakan, seperti ide-ide yang baru. Kegiatan pramuka kan pasti banyak sekali. Seperti itu. Salah satunya apa, Kak? Salah satunya yaitu banyak lah yang pasti. Berkaitan dengan jadwal latihan, biasanya kita tentukan berdasarkan yang pertama kita adakan rapat anggota dulu. Rapat anggota, kapan sih kira-kira anggota itu banyak yang bisa, hari apa, jam berapa hari, berapa minggu sekali, berapa bulan sekali. Nah, itu biasanya kita berdasarkan kesepakatan rapat anggota. Seperti itu. Pramuka universitas dan pramuka tingkat sekolah itu pasti ada bedanya. Yang pertama, kalau pramuka tingkat sekolah itu disebut adalah penegak, kalau pramuka tingkat universitas adalah pandega. Nah, perbedaan yang mencolok adalah kegiatannya. Di kegiatannya kalau pramuka tingkat penegak itu kebanyakan masih menerima kegiatan atau materi-materi dari pembina-pembinanya. Tapi kalau pramuka tingkat universitas atau disebut pandega itu adalah yang memberikan materi, terus berkontribusi ke masyarakat dan mempersiapkan diri untuk menjadi pembina, seperti itu. Oke, pesan untuk mahasiswa baru khususnya yang ikut pramuka di tahun ini, saya berpesan supaya tetap ikut berproses, ikuti prosesnya dari awal sampai nanti menjadi anggota pramuka, karena saya bisa menjamin pramuka di tingkat mahasiswa lebih keren, lebih baik, lebih membanggakan diri kamu dan orang tua kamu, seperti itu. Kalau dari saya, pesan untuk pramuka dari mahasiswa baru adalah jaga komitmen kalian dari hati kalian untuk mengikuti pramuka, karena pramuka adalah diri kalian sendiri. Pramuka bikin bangga Indonesia. Tentunya Humas itu bertugas tanggung jawab terhadap informasi, promosi, dan juga publikasi baik itu ke dalam maupun keluar Racana Panglima Sudirman dan era Kartini. Publikasi yang kami lakukan bisa dilihat melalui media sosial yang kami miliki. Yang pertama ada Instagram. Nama Instagram kami yaitu Pramuka UPN PJT, dan ada pula line ID line kita @dwz8486w, serta ada YouTube channel kita yaitu Pramuka UPN PJT. Nah, tentunya di sosial media kami isinya tentang kegiatan Racana baik itu ke dalam maupun keluar. Ya, jawabannya pernah, Kak. Kami juga manusia, pasti ada salahnya ya, Kak. Salah satu contoh kesalahan dalam menyampaikan informasi yaitu
miskomunikasi. Misalnya nih saya sama partner saya memberikan informasi A, tetapi saya menyebarkan informasi B. Ada pula kesalahan pada saat saya menerima informasi dari salah satu orang, tapi saya juga menerima informasi dari orang yang berbeda. Perbedaan itu baik waktu ataupun materi. Jadi untuk mengatasinya, kami dari Humas mengembalikan informasi tersebut pada Dewan supaya kita tahu informasi yang benar bagaimana. Tentunya tidak, tapi kalau bisa pamer itu nilai plus dari Humasnya sendiri, karena pada dasarnya Humas mempunyai tugas untuk publikasi atau memperkenalkan Racana ke dunia luar. Jadi misalnya kalau kakaknya nggak bisa pamer, gimana caranya orang lain tahu tentang organisasi yang kakak ikuti. Contoh simpelnya kayak kakak punya jam tangan baru, pengen orang lain itu tahu jam tangannya kakak. Nah, masa kakak gak pamer kan, ya juga orang lain gak tahu gitu loh. Jadi kakak bisa pamer tapi tidak sombong gitu. Kalau dari saya sih intinya komitmen sih, soalnya kalau udah daftar dan udah terjun di suatu organisasi, kalau bisa didalami juga, diperdalam apa itu organisasinya, dia bergerak di bidang apa tuh. Ya mungkin kalau misalnya mau jadi Humas, lebih kreatif, inovatif, supaya nanti pada saat kita publikasi atau menyampaikan informasi lebih menarik, supaya orang-orang tuh tahu ini pramuka. Bukannya maksud pamer tadi ya, maksudnya kita pamer tapi kita nggak sombong. Pramuka bikin bangga Indonesia. Saya dari Dewan Kerumah Tanggaan. Saya dari Dewan Kewirausahaan. Dewan Rumah Tangga bertugas untuk inventarisasi barang dan juga dalam peminjaman barang-barang di sanggar. Selain itu, Dewan Rumah Tangga juga mengurusi mengenai wifi yang ada di sanggar dan fasilitas yang ada di sanggar. Dewan Kewirausahaan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur unit usaha serta keuangan usaha yang dimiliki oleh Racana. Untuk menciptakan rasa harmonisasi di dalam rumah tangga, yang pertama adalah rasa saling percaya. Kepercayaan tersebut akan terbuka ketika kita saling jujur dengan satu sama lain antara pasangan kita. Selain itu, kita juga harus memahami bagaimana baik dan buruknya pasangan kita. Kemudian, kita harus saling percaya satu sama lain dan mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita. Kalau itu udah jadi hal yang biasa ya buat perusahaan, karena semua hasil usaha yang dihasilkan kewirausahaan itu memang untuk Racana dan semuanya memang untuk Racana. Jadi kalau untuk diri sendiri itu sudah jadi hal biasa karena memang sudah menjadi tanggung jawab Dewan Kewirausahaan. Dari Dewan Kerumah Tanggaan berpesan kepada anggota Racana, semoga mampu menjaga kebersihan sanggar dan juga barang-barang sanggar dengan baik. Selain itu, kita menjaga kebersihan yang ada di sanggar juga. Dari Dewan Kewirausahaan, untuk kakak-kakak mahasiswa baru ini, semoga tetap terus langgeng di pramuka ini. Komitmen dengan pilihannya kakak sendiri. Pramuka bikin bangga Indonesia.
Kalau secara umum sih tugas dari pemangku adat itu ada dua, yaitu tentang keraksanaan dan keanggotaan. Nah, untuk keanggotaan silakan Kak Febri untuk dijelaskan. Nah, untuk keanggotaan sendiri, jadi dari kami PA ini memfasilitasi segala aspirasi yang ada pada anggota Racana dan tamu Racana. Perihal apapun itu, entah itu mereka izin untuk tidak mengikuti kegiatan, ataupun izin karena ada permasalahan dan lain sebagainya, ataupun bisa juga curhat-curhat. Kita juga sebagai pemangku adat harus mengetahui karakteristik dari keanggotaan atau anggota-anggota kami. Jadi ketika ada orang yang pendiam, kita harus mendekati dan mencoba untuk mengajak obrol mereka. Tapi untuk yang ramah, kita harus bisa membedakan atau menggolongkan teman-teman ini seperti apa sifatnya. Jadi kita bisa lebih enak. Nah, ataupun kalau misalkan ada anggota Racana yang sudah tidak aktif, kami bertanggung jawab untuk mengajak kembali agar mereka aktif. Ataupun kalau sudah tidak bisa, kita harus memberikan surat peringatan agar dia itu sadar mengapa dia tidak aktif lagi di Pramuka. Untuk di Racana ini ada dua, yaitu adat dan tentang tata upacara. Nah, untuk tata upacara sendiri itu ada banyak sekali. Jadi ada mulai dari adat ali golongan, adat kemah orientasi, ada adat penerimaan tamu Racana sampai dia menjadi anggota seperti itu. Nah, selain adat-adat penerimaan seperti itu, kita juga ada adat keseharian. Jadi di adat keseharian itu kita bertugas sebagai pengawas atau pemerhati dari kinerja anggota kita, entah itu waktu rapat atau waktu senggang seperti ini, seperti biasa. Jadi selain kita juga sebagai bisa dibilang tempat curhat, kita juga sebagai fasilitator bagaimana kita nanti menyampaikan aspirasi dari anggota ke forum atau dari anggota ke KDR dan Dewan. Kalau dikata jahat enggak sih, kita lebih ke kita memilih humble atau kita memilih merangkul. Jadi kalau untuk kejam enggak, tapi lebih ke tegas seperti itu. Jadi kalau salah ya ditinjak salah, kalau yang benar mungkin kita kasih apresiasi seperti itu. Jadi lebih fleksibel lah. Kalau misalkan dalam hari-hari biasa ini kita lebih humble, bercanda dengan teman-teman. Tapi kalau misalkan pada waktu kegiatan seperti upacara dan lain sebagainya, kita tetap harus tegas. Ketika ada yang melanggar adat, tetap kita harus memberikan sanksi seperti itu. Bye.